Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jamaah ingkang minulya, monggo tansah ngunjukaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi paringipun rahmat berkah inayah saha taufikipun kula panjenengan tasih saged nindakaken ibadah sarengan manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sehat wal afiat, tidak kekurangan suatu apapun. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan tansah dipun tampi dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sedaya, selawat salam mugi tansah katatepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang dados tulodo kangge kula panjenengan sami, uswatun hasanah lan kula panjenengan tansah ngantos sapanipun wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sedaya, saya berpesan kepada diri saya pribadi utaminipun dan umumipun dumateng panjenengan sedaya, monggo tansah ningkataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Pripun inggih menika tansah nindakaken sedaya dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan tansah nebihi menjauhi kita ninggalaken apa sing dados awisanipun, larangan-laranganipun. Niku pengertosan nggih, pemahaman sing paling sederhana terhadap takwa menika. Jadi takwa dalam pengertian yang paling mudah, paling gampang, yaitu dengan kita sekuat tenaga, semaksimal mungkin apapun yang Allah perintahkan kepada kita, napa mawon niku dawuh Gusti Allah, mari kita laksanakan. Dan sebaliknya, apapun yang merupakan larangan Allah, nggih, yang Allah larang kepada kita, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis, marilah kita jauhi. Mau kita tebihi sareng-sareng dengan kemampuan ataupun kondisi masing-masing. Karena kita yakin masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Gitu. Nek tiyang sugih takwanipun nggih, misalnya nggih dengan berzakat itu merupakan kewajiban. Dengan ibadah haji itu juga merupakan kewajiban. Jadi nek kula panjenengan mampu kok tidak berzakat, tidak bersedekah, mampu kok tidak berhaji begitu, padahal sudah waktunya, ada dananya, kita itu berarti kula panjenengan buatan takwa, karena itu berarti kita malah menjauhi perintah Allah begitu. Dan sebaliknya, gitu, kalau tidak ada kelonggaran harta ya dengan kondisi masing-masing. Karena saya tidak punya harta yang banyak ya, saya hanya bisa melaksanakan ibadah yang sifatnya minimal, misalnya gitu, dengan sholat, dengan puasa, gitu, dengan kesabarannya, begitu kan, dengan doanya dan lain sebagainya. Itulah bahwasanya kita itu bertakwa sesuai dengan kondisi masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Misalnya kita punya tenaga, ya tenaga kita gunakan untuk
berbuat ya untuk kemaslahatan orang lain, kemaslahatan umat begitu. Karena kita punya tenaga begitu. Kita punya ilmu ya dengan ilmu kita. Gitu. Misalnya ngising saged maos Quran, saged ngajari TPA misalnya. Misalnya pun napa teng madrasah diniyah, napa mulang ngaos tiyang sepuh niku kewajiban seperti itu. Karena kalau panjenengan kalau punya ilmu juga wajibnya kita mengajarkan. Nah, kalau kita tidak mengajarkan juga berdosa begitu. Kewajiban kita, kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang datang dariku, gitu. Walaupun hanya satu ayat, begitu. Nopo Anas, nopo Al-Falaq, nopo Fatihah, ibaratipun gitu. Kalau memang kita bisa menyampaikan, kita harus menyampaikan. Nah, kalau kita malah menyimpan, memendamnya, padahal ada peluang, ada kesempatan kita untuk menyampaikan, kita malah menyimpannya, itu juga berdosa sebagai orang yang berilmu begitu. Nah, kewajiban kita apapun kondisi kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan masing-masing. Jamaah yang berbahagia, saya tadi menyitir dari Al-Baqarah ayat terakhir. Kita mbok menawi panjangan pun sering sangat midanget. Sudah sering kali kita mendengar, gitu. Mendengar yang disampaikan oleh siapapun, ustadz ataupun kiai ataupun imam begitu tentang Al-Baqarah ayat terakhir begitu. Jadi menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah sedaya, jadi 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu sudah diciptakan begitu. Sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu menurut hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya khusus diturunkan, diberikan nantinya kepada kita selaku umat Islam begitu. Kalau bukan umat Islam, nek senes tiang Islam niku buat nonton napa nggih? Jamaah sedaya, tidak ada perlakuan khusus seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Poin pentingnya di sini, jamaah sedaya. Jadi keistimewaan umat Islam ya, umat Nabi kita Muhammad SAW itu adalah bahwasanya kita ketika berdosa itu tidak langsung dibalas, diganjar dengan siksaan di dunia, gitu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, kalau saya lupa, kalau kita berbuat salah, jangan siksa, jangan balas kami. Hidane pripun? Dulu ketika zaman Nabi Isa, bukan Nabi Isa nih, zaman-zaman bukan hanya Nabi Isa, zaman-zaman Nabi sebelum kita, zaman sedaya terutama di zaman Nabi Musa lah atau Nabi Nuh barangkali. Ketika umat itu berdosa, Allah langsung membalas. Gitu. Langsung memberikan siksaannya, langsung memberikan ganjarannya begitu. Makanya dulu pernah di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, ngapunten, ketika ada orang-orang Israel berdosa langsung dibalas, disuruh bunuh diri, gitu, karena sudah berdosa. Ada ayatnya itu di Quran, di Al-Baqarah ada, okay. Tentang tata caranya saling membunuh apa itu banyak tafsir, tapi intinya langsung dibalas pada saat itu juga begitu. Begitupun mungkin yang sering kita baca dengar umatnya Nabi Nuh, durhaka kepada Allah langsung diberi banjir, gitu. Umatnya Nabi Lut, durhaka kepada Allah langsung diberi hujan batu. Nah seperti itu. Tapi umat Nabi Muhammad jamaah sedaya, kalau kita berdosa masih ada kesempatan bertobat begitu. Artinya apa? Kita diberi kesempatan untuk berbuat apa yang kita akan menyesali ataukah kita akan terus berdosa seperti itu. Nah kita diberi kesempatan kalau kita berbuat salah ditunda itu azabnya, gitu. Nah kalau nanti kulo panjenengan tidak menyesali, malah nanti akan dilipatkan napa nggih siksaannya di akhirat. Tapi kalau kita malah menyesali, bertobat, berbuat baik begitu, itu akan dihapus sama sekali. Malah kalau kita berbuat baik diganjar dengan 10 kali lipatnya, itu minimal begitu. Itu bedanya, nggih. Satu segi ya, kita malah kadang-kadang kalau kita tidak merasa tidak menyesali gitu,
itu malah kita menjadi istidraj begitu. Niku dilulu teng Gusti Allah ben malah tambah dosane, ngoten niku. Itu mungkin napa nggih? Dampak negatifnya. Ketika orang berdosa tidak langsung Allah balas, dia enggak merasa, oh malah tambah berdosa lagi, malah soyo ngombro-ngombro niku dosane. Itu namanya istidraj. Jadi Allah kasih umur panjang ben soyo akeh dosane. Nauzubillah. Kata niku. Ning di sisi lain, jamaah sedaya, dampak positifnya karena siksaan atau ganjaran atau apa nggih, balasan itu ditunda, kita ada kesempatan mengubah perilaku kita. Ada kesempatan untuk apa nggih, menyesali, beristighfar, terus menggantinya dengan berbuat kebajikan. Itu apa nggih? Nilai ataupun dampak positifnya begitu. Nah, itulah jadi apa nggih? Keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Islam berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Makanya di sini dijelaskan wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ala ladzina min qablina begitu. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban-beban yang dulu pernah Engkau timpakan kepada umat sebelum kita. Jadi saya katakan umat-umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW itu kalau berdosa gitu, ya langsung diganjar saya itu juga ketika di dunia begitu. Tidak ada istilah ditangguhkan. Nah, kita berdoa seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita malah diberi waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian diteruskan wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, apa yang tidak kuat kami menanggungnya jangan dibebankan kepada kami. Wa'fu anna, berilah kami maaf, waghfirlana, berilah kami ampunan, warhamna, dan sayangilah kami, berilah kami rahmat. Anta maulana fansurna alqaumil kafirin, engkaulah pelindung kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir begitu. Nah, yang kedua, jamaah semuanya, jadi bedanya kita dengan umat-umat sebelumnya juga, kalau umat-umat sebelum kita, jamaah, itu kalau berbuat baik, ya ganjarannya satu begitu. Satu kali berbuat kebajikan, ganjarannya gini mung setunggal. Ini nek kula panjenengan benten umat Islam itu kalau berbuat satu kali kebajikan, itu ganjarannya 10. Itu bedanya. Makanya ketika dulu ada sahabat yang napa nggih, setiap hari puasa, setiap hari bangun malam untuk tahajud sampai lupa tidur, sampai lupa makan kalau siang, itu malah dilarang. Kamu kok merepotkan diri kamu sendiri sampai melupakan hak mata kamu untuk tidur, sampai melupakan hak perut kamu untuk makan. Gitu. Dan niku jabe ngaten niki, wah pancen Nabi aku kuat kok. Aku puasa saben dina kuat. Aku saben wengi napa niku tahajud kula nggih kuat, ora saturu. Niku jawabane ngoten niku. Nah, malah tidak suka seperti itu. Karena malah akan merusak badan kita sendiri. Makanya Nabi terus memberikan resep, wis to, kamu itu puasa sebulan 3 hari. Ya, pada hari-hari bid, hari-hari putih yaitu tanggal 13, 14, 15 itu sudah cukup. Artinya apa? Karena setiap hari diganjar 10 kali lipat. Makanya ketika kalau panjenengan puasa sebulan 3 hari itu sudah sama dengan puasa 1 bulan begitu. Kata Nabi seperti itu. Gitu. Niku jawabe ngaten niki, niku namanipun Abdullah bin Amr bin As, sahabatnya. Kula sih kuat kanjeng Nabi. Saya masih kuat. Lebih dari 3 hari. Artinya Nabi memberi batasan maksimal puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Tidak ada lebih, yang tidak ada lebih baik dari itu. Jadi maksimal niku kata Nabi puasa Daud, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, ngoten niku. Itu pun kata Nabi adalah, dulu Nabi Daud itu adalah satrud dahar. Jadi puasa sehari tidak, sehari puasa itu, puasa Daud, itu dihitung hanya puasa setengah tahun oleh Allah. Artinya pun ya ganjarnya gur siji. Ini nek kula panjenengan saben bulan puasa 3 hari, itu sudah sama dengan puasa 1 tahun. Karena apa? Setiap sehari diganjar 10 kali lipatnya. Malah wonten sing rumusan paling gampang melih nggih, jamaah sedaya. Kalau panjenengan puasa Ramadan ditambah dengan nyawal 6 hari udah sama juga dengan 1 tahun. Kenapa? 36 dikalikan 10 ketemunya nggih 360 sama dengan puasa 1 tahun. Secara ganjaranipun ngoten niku. Nggih.
Itu. Jadi bedanya kita dengan umat-umat yang sebelumnya. Nek umat-umat sebelum kita berbuat satu kali kebajikan diganjar satu kali, kalau kita semua adalah berbuat satu kali kebajikan diganjar 10 kali lipatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imna hamdash syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuqim mazidah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuqim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa al-'afwa 'indal hisab wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa syamatil a'da wa su'il qada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alana bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.